Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengintegrasikan template AdminLTE versi 3 dengan Coordinator 3 ya. Nah, jadi kita akan coba untuk download Coordinator dan AdminLTE nya. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum pernah melihat template AdminLTE versi 3, nah berikut adalah tampilan dari si AdminLTE versi 3 nya. Jadi AdminLTE versi 3 ini dia sudah menggunakan browser 4 ya. Jadi kalau misalkan yang versi 2 itu masih menggunakan versi 2 browser versi 3 sorry. Jadi kurang lebih tampilannya kurang seperti ini. Kalau misalkan versi 2 dia seperti ini. Jadi tinggal diakses saja di halaman websitenya di adminlte.io, themes adminlte, index2html. Dan kalau yang versi 3 adalah seperti ini, adminlte.io, themes v3, pages, nggak usah pages sih, langsung di dashboard saja, dashboard versi 3 seperti ini. Jadi adminlte.io, themes v3, index.html. Nah, kemudian bagaimana cara mendownloadnya? Kita download dulu untuk Coordinator versi 3 nya ya. Jadi langsung saja di Google cari dengan coordinator.com seperti ini. Nanti dia akan masuk ke halaman webnya, pilih bagian download. Kita akan mendownload yang versi 3 ya, bukan versi 4. Nah, kita pilih tombol download di sini. Oke, dia sudah memulai proses, ini sudah selesai. Kemudian AdminLTE versi 3 nya ya. Di sini kalau saya menggunakan keywords AdminLTE 3 dia akan tampil seperti ini. Nah, kita ambil langsung dari GitHub-nya, yaitu di sini github.com. Kita ambil di sini. Kemudian kita download dari sini. Jadi cloud download, kalau misalkan ingin di clone bisa langsung kita gunakan juga. Tapi kita harus membuka dulu terminal ataupun Visual Studio Code ataupun text editor lain yang support atau sudah terinstall Git-nya ya. Jadi kita dulu di sini, download zip di sini, kita akan gunakan sistem AdminLTE versi 3-nya. Kemudian kita sembari menunggu, kita copy dulu untuk ini udah ya. Oke, udah semua nih. Jadi ini saya cut, saya pindahkan ke folder htdocs ya. Jadi di sini saya buat folder baru dengan namanya CI AdminLTE 3 ya. Kemudian kita buka, kita paste di sini. Saya ekstrak semua. Oke, ini udah. Jadi yang lama ini saya hapus. Yang CI-nya saya keluarkan ke sini. Ini saya hapus lagi. Kemudian AdminLTE-nya saya cut. Saya buat di folder CI-nya ini. Kita buat new folder baru. Namanya adalah assets. Oke. Kita masuk, kita buat folder baru di sini yang namanya template. Kita masuk lagi, kita buat nama foldernya lagi itu dengan nama backend ya. Oke. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mempunyai project yang ada front end-nya juga, itu silahkan buat folder lagi seperti ini. Oke, jadi ada front end dan back end. Nah, karena kita pada video kali ini akan membahas tentang untuk yang back end-nya saja. Jadi kita masuk di bagian back end. Ini saya paste di sini. Oke. Nah, ini udah masuk ya aset dari si AdminLTE versi 3-nya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang tidak perlu kita pakai ya. Contoh di pages ini. Kalau misalkan teman-teman ingin menghemat size ataupun ukuran dari si projectnya ini, itu bisa kita buang. Contoh di pages ini kalau kita lihat dia 1,9 mega, jadi kita hapus. Nah, yang paling banyak itu di bagian plugin di sini. Jadi kalau di plugin sini ada 49,6 mega. Nantinya tinggal teman-teman hapus bagian yang tidak diperlukan. Nah, kalau saya pribadi, saya biasanya memindahkan plugins ini keluar. Karena apa? Nanti bisa saja di project yang di bagian front end itu menggunakan plugins yang sama. Contoh misalkan nanti kita ingin menggunakan yang namanya di sini jQuery kan. Ada lagi misalkannya jQuery UI. Kemudian Sweet Alert mungkin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi daripada kita memisahkan si tetap menggunakan folder plugin di sini dalam template backendnya, jadi baik kita keluarkan supaya pemanggilan directory juga sama, lebih enak. Jadi antara front end dan backend tinggal panggil pluginsnya saja. Jadi saya cut seperti ini, saya pindahkan keluar ya. Jadi di assets ini kita buat folder baru dengan nama plugins. Jadi kita langsung paste saja. Tadi itu kan sudah di cut tuh, kita paste. Oke, udah pindah sini ya. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa saya buat, yaitu adalah namanya images, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti gambar-gambar baik itu foto tentang produk, berita,
kemudian artikel dan lain sebagainya itu masuk ke dalam folder images, tapi kita tidak akan gunakan ya. Nah kemudian ini saya buang AMIL.TE masternya. Oke, ini user guide juga kita akan buang karena kita nggak pakai user guide. Udah ya, jadi kalau kita lihat propertiesnya ini 81,4 mega, masih terlalu besar, tapi nanti tinggal teman-teman sesuaikan sendiri untuk di bagian pluginsnya. Oke, jadi kita udah download ya AMIL.TE, kemudian kita juga udah download CI nya. Jadi kita buat saja salah satu project sederhana. Nah, kita buat dulu database-nya di phpMyAdmin. Kita buat di sini dengan nama misalkan CI admin.te 3 ya, enter. Oke, kita jangan nggak ada apa namanya, sebentar, ini kayaknya supaya gampang. Oke, nggak masalah sih, CI admin.te 3. Kemudian kita masuk foldernya seperti ini ya, kita localhost. Sebentar, saya hidupkan dulu apa namanya, terminal apa shell-nya, sudo opt lam start. Ini kalau misalkan Anda menggunakan Linux ya, jadi harus start pakai terminal, ataupun kalau misalkan sudah terinstall SAM yang versi GUI-nya juga bisa langsung menggunakan versi GUI-nya. Oke, ini saya tutup. Kemudian permissionnya saya ganti dulu. Ini saya open terminal lagi di sini. Sudo chmod 77 -r ci admin. Oke, selesai, permission sudah diganti. Kita coba masuk di sini. Oke, dia udah masuk ya, tapi di sini masih tampilan welcome screen dari si CI-nya, bukan tampilan untuk AMIL.TE versi 3. Oke, ini saya tutup semua dulu. Sorry, yang AMIL.TE 3 kita ambil saja untuk contoh apa namanya, contoh layoutnya, nanti kita tinggal pakai saja. Nah, gini aja lah, AMIL.TE 3. Oke, ini saya tutup semua. Oke, ini udah. Nah, kita akan menampilkan si tampilan AMIL.TE 3 ini yang dashboard ke dalam project kita ya. Jadi kita masuk di sini, saya menggunakan Visual Studio Code. Saya file, kemudian pilih add folder workspace ataupun open folder sajalah. Ini cuma satu project juga. Ini saya ambil, pilih. Oke, dia udah tampil ya. Nah, kemudian di bagian apa namanya, si CI ini kita atur beberapa hal. Pertama application, kemudian config di sini kita atur dulu untuk base URL-nya yaitu http localhost kemudian CI admin.LTE 3 ya. Oke, kita simpan. Kemudian database-nya kita atur untuk dengan nama root. Anggap saja di sini database seperti ini. Sebenarnya ini bisa kita nggak pakai ya, karena kita belum menggunakan database untuk project ini. Tapi untuk jaga-jaga, kalau misalkan kita ingin menggunakan project ini ke depannya dengan suatu aplikasi yang baru, ini tinggal kita sesuaikan saja nantinya. Oke, saya tutup. Ini config saya tutup. Sorry, di bagian indeks kita nggak pakai ya. Oke, simpan. Kemudian kita buka dulu user guide-nya dari si CI untuk menghilangkan apa namanya, index.php ya. Oke, ini kita copy. Kemudian di bagian HT access, ini belum dibuat ya, kita buat dulu di sini. Kita buat namanya .ht access. Oke, ini paste di sini supaya si index.php-nya hilang. Oke, ini udah kita buat controller baru di sini. Nah, karena kita istilahnya menerapkan untuk projectnya itu dengan backend, jadi kita siapkan saja langsung sekalian. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ada membuat yang sistem mempunyai front end dan backend, itu langsung saja disesuaikan. Jadi kalau misalkan saya pribadi untuk buat project yang ada backend dan front end, itu saya buat folder baru di sini, new folder, namanya admin. Oke, jadi dalamnya nanti kita akan bisa masukkan misalkan di sini new file lagi, namanya dashboard ya, dashboard.php. Oke, jadi nanti kita akan masukkan semua file-file kontrol dashboardnya ada di sini. Kemudian di bagian views yang sudah kita buat ya, viewsnya ini, ini viewsnya belum, kita buat saja di sini, new folder backend, kita masukkan lagi di sini front end.
Oke, sudah dibuat. Ini mungkin kita perbesar dulu ya. Oke, seperti ini. Saya tutup dulu. Kemudian di ini saya sembunyikan saja activity bar. Oke. Selanjutnya di bagian backend kita buat yang namanya folder template. Oke. Nah, di template ini kemudian kita akan sediakan juga salah satu folder lagi dengan nama dashboard. Oke, jadi nanti ada dua folder ya, folder template dan dashboard. Jadi kalau kita lihat di File Explorer, views-nya backend template, ini masuk salah. Ini kita pindahkan dulu. Dashboard ini bukan di dalam backend tapi di dalam template tapi di dalam backend ya. Oke, nah jadi dia sudah ada dua folder. Nanti aset-aset template seperti head, kemudian bukan head sih, meta, itu menyimpan untuk meta tag dari masing-masing yang kita siapkan. Selanjutnya body, kemudian footer, sidebar, jadi itu kan disimpan di sana semua. Nah, kemudian kita buat ini kontrolnya salah ya, bukan huruf kecil tapi kita ganti menjadi huruf besar. Nah, kemudian di welcome ini kita copy paste saja, kita letakkan di sini. Pada bagian ini kita hapus. Oke, kemudian ini kita ganti dengan yang namanya backend template, backend dashboard. Oke, kita simpan. Selanjutnya adalah kelas yang kita ganti dengan yang namanya adalah dashboard. Kita simpan. Pada config routes kita atur supaya langsung masuk, kita defaultnya itu akan atur kan sebagai welcome. Ini kita biarkan saja. Nanti kita akan masuk langsung ke folder directory di backendnya. Oke, ini udah semua. Ini udah, kita coba akses ya. Admin dashboard. Oke, ini salah, backend dashboard.php. Kita lihat di sini backend dashboard. Oke, ini belum ada, bukan dashboard tapi ini kita masukkan untuk tambahkan satu file itu dengan nama index.php. Oke, kita tes hello dunia atau simpan di dashboard. Ini kita atur bukan dashboard tapi tambahkan lagi. Oke, ini udah. Coba ya, index, simpan, kita refresh. Oke, kalau kita hapus di sini, oke, dia nggak bisa ya, jadi harus dimasukkan nama filenya tadi, itu index seperti ini. Oke, udah tampil. Nah, tinggal kita sesuaikan ataupun mulai pengaturannya dari si index ini. Jadi di index ini kita akan buat lagi di dalam template. Pertama itu adalah meta.php, kemudian kita buat lagi di sini yang namanya navbar.php. Selanjutnya kita buat lagi untuk sidebar.php. Di bagian template masih kita tambahkan lagi terakhir itu footer.php. Oke, ini udah kita siapkan ya untuk bagian-bagian template, tapi kita akan mainkan dulu untuk di bagian dashboardnya ini. Nah, jadi kalau kita lihat di Admin LTE versi 3 ini udah kita lihat ya. Cara tercepatnya adalah kita klik kanan, view page source, kita Ctrl A, Ctrl C, kita copy, kita letakkan di sini. Oke, kita simpan. Jadi saya naikkan sedikit, kita simpan, kita coba lihat di sini. Oke, dia udah tampil tapi masih belum terpanggil semua untuk si akses dari si Admin LTE versi 3-nya. Nah, di sini kita tinggal mulai main. Oke, kita ini perkecilkan sedikit di bagian doctype HTML sampai ke bagian head ini merupakan di bagian sampai body ini merupakan untuk bagian metanya ya. Karena secara logika mungkin teman-teman lihat kok body masih termasuk di bagian meta. Nah, sebenarnya nanti kalau misalnya kita ada melakukan perubahan jenis layout ataupun sidebar, itu bisa kita gunakan dari satu file si metanya saja tanpa harus mengganggu bagian body. Oke, jadi itu alasan kenapa saya masukkan ke dalam metanya. Oke, di bagian pemanggilan aset seperti plugin, font awesome, kemudian tempos dimus dan sebagainya, ini kita akan tambahkan base URL ya, ataupun kita akan sesuaikan dulu lokasinya. Jadi kalau di plugins kan sudah di awal sudah teman-teman lihat bahwa posisinya adalah di dalam folder assets ya. Nah, jadi kita atur untuk cara cepatnya adalah
Di Visual Studio Code itu ada beberapa shortcut keyboard yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan menekan tombol Ctrl D domba ya, itu dia akan otomatis memilih. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di sini, dia otomatis memilih yang kata yang sama dengan yang sudah kita pilih. Nah, di sini ada muncul 3 pilihan ya. Nah, kalau ingin menerapkan yang namanya mirip katanya, istilahnya besar kecilnya, itu harus pilih match case ya. Jadi kalau misalkan nanti ada P-nya besar, itu masih akan terpilih kalau tidak kita pilih match case-nya tadi di bagian sini dengan menekan tombol ALTC ataupun kita klik manual di sini. Oke, kemudian kalau misalkan ini masih ada lagi nih, kita tambahin lagi. Kalau ingin cara gampangnya lagi, kita bisa menekan tombol Ctrl H. Ctrl H ini untuk find and replace. Jadi kalau kita cari di sini kan namanya plugins, kita akan mengganti si plugins ini dengan menambahkan base URL. Jadi kita masukkan php echo base URL, kemudian kita masukkan di sini assets plugins kutip tutup kurung penutup php. Jadi kita sudah buat ya. Kemudian kita tekan namanya Ctrl Alt Enter. Nah, otomatis dia sudah berubah semua ya. Jadi sudah kita atur. Oke, kemudian ini sudah kita masukkan. Selanjutnya adalah di bagian disk, kita Ctrl H lagi. Nah, ini kita tinggal ganti saja di sini assets template backend ya. Oke, kemudian kita tekan tombol Ctrl Alt Enter. Ini udah berubah. Kita lihat di bagian atas apakah ada yang belum kita ganti. Ada nggak di sini yang belum kita ganti? Oke, kita simpan dulu ya. Kita coba tes di sini. Oke, kalau tak define function based URL. Oke, di sini saya lupa untuk mengaktifkan yang namanya helper ya di bagian autoload. Helper kita masukkan di sini yang namanya URL. Kita simpan, kita refresh. Oke, ini udah tampil, tapi di sini masih belum benar. Kita lihat di sini. Ini udah terpanggil. Ini udah kepanggil, ini udah kepanggil, ini salah di mana? Kita inspect dulu. Ini 17 404 not found admin.te.min.css backend CSS. Oke, coba kita lihat application assets template backend. Mana tadi? Kita coba lihat ke bagian tutup dulu. Itu di bagian sini. Coba kita mundurkan dulu, kita batalkan untuk ininya. Mana tadi? Oh, ini kurang tanda disknya saya. Oke, jadi kita majukan dulu sekali. Oke, sampai sini kita mundurkan. Nah, di bagian disk ini kita tambahkan garis miring disk. Oke, jadi seperti ini. Kita Ctrl Alt Enter, kita simpan, kita refresh. Nah, dia udah tampil ya. Nah, terlihat di sini nggak ada error, cuma satu saja. Ini errornya ini karena si browser saya ini ada extension yang bermasalah. Jadi dia pasti muncul kayak gini. Jadi ini nggak masalah ya. Oke, kemudian kita coba tes menunya. Nah, ini udah jalan ya. Untuk jQuery-nya udah benar, jadi nggak ada masalah. Nah, kemudian kita akan melakukan yang namanya pemecahan ataupun templating, supaya nantinya ketika kita ingin membuat suatu halaman baru yang dengan CI tetap Admiralty versi 3 ini, kita tidak perlu mengganti keseluruhan bagian. Jadi kalau misalnya kita mempunyai suatu halaman baru, anggap saja artikel ya. Jadi di bagian artikel itu kita akan memanggil yang namanya head, body, kemudian misalkan metanya tadi, footer, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada pergantian di bagian misalkan footer, anggap saja kita ingin mengganti copyright di sini ya. Nah, kalau kita tidak melakukan templating, maka kita harus mengubahnya di setiap halaman. Nah, dengan adanya templating, kita bisa langsung satu kali saja ganti. Jadi semuanya akan otomatis mengikuti. Oke, di sini sudah kita atur ya. Kemudian kita akan melakukan pemecahan ataupun templating tadi. Pertama kita akan blok dulu dari doctype HTML ini sampai ke bagian body. Ini saya cut. Kemudian di bagian meta folder template saya akan paste di sini. Saya simpan. Kemudian di bagian index
kita panggil dengan nama $this load view. Kita panggil view-nya, yaitu di sini foldernya adalah backend, kemudian template, masukkan metanya saja tanpa titik php ya. Kita simpan, kita coba enter, kita simpan, kita refresh. Oke, ini tampil benar ya. Kalau saya hapus di sini, oke, dia kan kacau tampilannya karena nggak terpanggil aset-asetnya. Oke, saya kembalikan lagi. Selanjutnya di bagian di sini ada namanya sudah dikasih komen ya, navbar. Ini kita minimize lagi, ini saya minimize lagi. Ini juga, oke, ini udah lebih enak dilihatnya. Oke, nah bagian navbar kita tinggal cut saja sini. Kita cut, kemudian kita masukkan di navbar di sini. Selanjutnya di bagian indeks tadi saya tutup metanya. Kita tinggal panggil lagi nih. Ini saya kasih komen dulu, meta. Meta ini. Tapi di sini, ini kita nggak usah pakai deh. Selanjutnya adalah sidebarnya. Kita pindahkan lagi di sini. Kita masukkan di sidebar PHP. Oke, sudah. Kita panggil lagi di sini. Ini tadi adalah namanya navbar. Di sini adalah sidebar. Ini konten ada bodinya ya. Nah, nanti kita akan tinggal bermain di bagian body saja. Kita nggak perlu merubah bagian navbar, sidebar ataupun di metanya. Kemudian di bagian footer, nah kita akan atur di sini bagian footer. Kita letakkan di sini footer. Oke, kemudian kita paste di bagian footer di sini. Simpan. Ini kita geser dikit. Oke. Kemudian kontrol sidebar ini kita nggak pakai ya, karena dia itu tampilannya untuk mengatur yang no navbar border, body small text dan sebagainya. Tapi saya pribadi nggak pakai sih yang untuk customize-nya di sini. Jadi kita akan hapus saja kontrol sidebarnya. Kemudian ini kita panggil dulu untuk footernya. Oke, kita panggil di sini footer, simpan. Nah, untuk bagian jQuery sampai ke bawah ini saya biasanya buat tambah satu lagi file yang namanya js ataupun js.php. Nah, saya biasanya meng-cut ini, kemudian langsung saya masukkan di bagian namanya itu, kita buat satu file lagi js.php. Oke, kita paste di sini. Nah, jadi nanti kalau ingin menambahkan suatu assets yang di luar dari js.php ini, misalkan data tables, itu tinggal kita letakkan di bagian bawah dari si js-nya. Karena data tables itu menggunakan yang namanya jQuery. Kalau kita meletakkannya di atas sebelum jQuery, maka dia tidak akan muncul. Nah, oke, kemudian kita copy lagi di sini. Ini kita copy, kita paste di bagian sini. Ini kita masukkan keterangannya itu adalah JS. Oke, seperti ini. Ini udah kita siapkan ya. Jadi kalau kita refresh di sini, kita reload, oke, dia udah tampil, nggak ada masalah di sini ya. Udah benar semua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan penerapannya untuk, oh ini masih ada yang buku panggil nih di sel sini. Ini kalau kita lihat nggak ada masalah ya. Oke, kita coba view page source. Itu kalau nggak salah namanya untuk chart. Mana chart di sini? Oh, ini belum kepanggil nih. Ini belum kepanggil JS-nya, salah. Oke, sorry, kita refresh. Oke, udah tampil ya. Gak ada masalah lagi. Saya tutup dulu. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba untuk membuat suatu halaman baru yang sederhana saja. Kita akan coba buat halaman untuk penambahan data ya. Jadi kalau untuk halaman yang sudah disediakan oleh MLT ini udah banyak ya. Kalau kita lihat di bagian forms, ini ada namanya general element, advanced elements, editors, dan validation. Jadi kalau kita lihat di general elements, oke, ini sorry, ini karena saya buang. Kita lihat dari yang sini saja, dari webnya. Forms, general elements. Nah, dia tampilannya seperti ini. Kita akan coba buat dua form saja, quick example dan general elements di sini ya. Nah, caranya adalah karena kita sudah melakukan templating, kita cukup mengganti bagian bodinya saja nanti. Nah, kita Ctrl A, Ctrl C. Di bagian dashboard tetap kita lakukan oke, kita buat folder baru saja supaya lebih enak ya. Kita buat new folder. Kita anggap saja namanya adalah artikel. Oke, karena di bagian artikel ini kita buat file baru, namanya adalah tambah.php ya. Oke, kita paste di sini. Nah, di bagian konten kita tinggal main di sini.
kita nggak usah ubah di bagian lain, jadi kita cukup ubah di bagian content wrapper di sini. Oke, saya simpan dulu. Kemudian di bagian controllers, saya buat dulu controller baru di sini dengan nama artikel.php ya. Kita paste di sini, ini kita ganti dengan artikel. Untuk view-nya kita arahkan ke bagian yang namanya tadi artikel, ini tambah ya, simpan. Nah, ada satu hal yang bisa kita lakukan secara dinamis lagi, yaitu melakukan yang namanya penggantian judul dari halaman. Kalau misalkan kita lihat di bagian meta.php, ini kan ada namanya title nih. Nah, kita bisa atur ini secara dinamis melalui controller. Nah, caranya adalah kalau saya pribadi, saya ganti di sini dengan memanggil php echo $page title. Oke, saya simpan. Kemudian page title ini nanti didapatkan dari mana? Yaitu dari controller. Di artikel kita tambah di sini yang namanya $this data, atau kalau teman-teman ingin lebih pendek lagi bisa menggunakan $data tanda kutip seperti ini. Kita masukkan di sini nilainya adalah page title. Oke, sama dengan kita masukkan di sini namanya adalah tambah data ya. Oke. Kemudian di bagian bawah sini kita masukkan si variabel atas tadi, apakah this data. Jadi kalau alternatifnya seperti ini ya. Nah, jadi dua orang ini sama saja. Saya letakkan dulu. Oke, ini sama saja ya yang saya blok ini. Tapi nantinya pemanggilannya di bagian views itu harus sama. Itu kita ambil saja misalkan data. Tapi kalau kita ingin memanggil yang this data juga bisa. Oke, jadi kita saat ini kita coba yang bagian bawah saja supaya lebih simple dan lebih pendek. Oke, ini kita simpan. Nah, kemudian di dashboard itu juga bisa kita atur ya. Jadi di dashboard ini kita tambahkan yang di sini tadi. Oke, kita letakkan di sini. Di sini kita masukkan $data, kita simpan. Ini kita ganti ya dengan nama dashboard. Oke, simpan. Kita coba lihat di sini. Oke, tidak berubah ya dashboard. Kalau saya ganti di sini dengan nama misalkan SDF, simpan. Ini saya refresh ya, dia udah berganti. Kalau kita lihat di view page source-nya juga sama, si SDF ini udah berganti. Kita kembalikan, kita refresh. Nah, dia udah berubah lagi ya. Jadi dia mengikuti dari apa yang kita atur di bagian controller, yaitu di metodenya, yaitu di method index. Oke, kemudian saya tutup di sini. Kita masuk lagi ke artikel.php. Kita sudah buat controller artikel. Jadi kalau kita akses di sini yang namanya artikel tambah ya, error karena kita belum mengganti indeks ini menjadi tambah. Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, dia udah tampil ya, tapi ini kan bukan tampilan yang seperti ini kita ingin buat. Kita ingin menampilkan form yang seperti ini. Oke, kita atur. Ini saya tutup dulu yang lain. Oke, ini udah tambah. Nah, di sini kita akan main. Di dalam body itu ada yang namanya breadcrumb ataupun penunjuk kita itu sedang berada di mana. Nah, breadcrumb itu adalah yang ini, home dashboard v1. Jadi kalau misalkan dalam versi mobile-nya, nah dia seperti ini. Jadi home dashboard versi 1 yang di bawah dashboard ini merupakan breadcrumb-nya. Oke, jadi kita akan sesuaikan juga sesuai dengan nama si page title-nya. Nah, di bagian dashboard ini kan nama halaman istilahnya. Kita tinggal panggil lagi php echo $page title. Kita simpan, kita refresh. Nah, dia udah berubah ya, jadi tambah data. Kemudian yang di sini belum, karena kita belum ganti ya. Kita ganti saja. Ini kita copy saja di sini. Pada bagian dashboard 1 kita ganti, paste. Oke, dia udah berganti. Nah, kemudian untuk breadcrumb kita usah otak-atik lagi. Jadi kalau misalkan ada penambahan modul baru, itu tinggal kita copy saja ini. Oke, kalau misalnya ada perubahan tinggal diubah saja. Oke, di bagian main content kita nggak pakai total record segala macam ini, kita akan hapus semua. Jadi mulai dari bawah row ini kita akan buang nih. Oke, ini udah kita minimize kan, ini kita buang. Seperti ini juga kita buang di sini. Oke, jadi kalau kita ingin membuat suatu form baru, kalau yang masih awam nih, yang masih benar-benar awam ataupun kita masih baru, cara cepatnya kita klik kanan di bagian review sampel ini untuk mengambil elemennya ataupun kelas yang ada di dalam situ. Kita pilih, ini kan ada cut primary nih. Kalau kita ntar kita refresh dulu. Oke,
cut primary kalau kita klik ataupun kita arahkan nanti dia akan memblok. Nah, di sini kita bisa atur untuk mengambil bagian yang kita sudah pilih di sini. Nah, selanjutnya kita akan copy ya, langsung saja di bagian cut ini, klik kanan, copy elemen. Kalau ingin langsung ke semua baris dari col MD6 ini, kalau teman-teman lihat dia memblok satu baris biru ya. Jadi dia akan mengambil dari quick sample, kemudian different height, different width sampai ke bawah. Nah, tapi kita nggak perlu sebanyak itu. Oke, kemudian di bagian sini kita akan buat perintah Ctrl V, kita paste di sini, nanti dia akan otomatis menampilkan hasil yang kurang lebih seperti ini. Ntar ini kita majukan sedikit, ini kita majukan lagi, kita simpan, kita refresh ya di sini. Nah, dia udah tampil, tapi di sini masih sedikit terlalu dempet ke kiri ya. Jadi kita kasih dulu yang namanya kelas col LG 6 saja kita buat. Ini sampai dari sini, sorry. Kita ambil di sini. Kita buat di sini div col LG 6. Oke, kita paste, kita refresh. Nah, dia udah lebih pas ya ukurannya. Nah, juga lebarnya juga udah sama dengan yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Oke. Ini kenapa dia agak sedikit beda, karena dia di sini ada 2 kolom sedangkan di sini nggak ada. Nah, kita bisa gunakan lagi langsung dengan form yang sama. Kita copy saja nih, ini kita majukan sedikit, ini saya copy. Oke, seperti ini. Dia udah ada 2 ya, jadi kita bisa langsung tampilkan. Nah, dengan format seperti ini kita udah bisa untuk yang namanya melakukan penambahan suatu halaman dengan templating yang telah kita pelajari pada beberapa saat yang lalu. Jadi kita nggak perlu modifikasi terlalu banyak di bagian lain seperti di bagian meta, navbar, sidebar. Kalaupun nanti di bagian meta misalkan teman-teman ada ingin menambahkan suatu pemanggilan CSS ataupun JS yang baru di luar dari yang sudah ada, itu tinggal diatur saja di bagian si metanya ataupun di bagian footer juga bisa. Kalau ingin di bukan di footer tapi di JS, itu tinggal disesuaikan saja. Jadi kurang lebih seperti inilah untuk templating dari si Unreal TF versi 3 nya dengan coordinator versi 3. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.